Yang terhormat Kepala SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara Bapak Junaidi, yang saya hormati Bapak Haji Zaini SPD Ketua Dikdasmen yang akan mewakili dari Ketua Yayasan. Kemudian yang saya hormati Bapak Didi Adi Setiawan sebagai CQP Angkatan 8, serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara diskusi ini, dan anak-anakku siswa SMA Islam Sultan Agung II yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan, yaitu memenuhi tugasnya Bapak Didi Adi Setiawan sebagai CQP. Dan tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatihah Zamzam sebagai pengajar praktik dari Pak Didi Adi Setiawan CQP Angkatan 8 Jepara, dan saya juga alumni sini di tahun 89, jadi sudah 30 tahun yang lalu. Mungkin sudah ada yang kenal saya, memang Pak Didi juga kenal. Jadi saya muridnya Pak Zaini. Pada kesempatan ini saya akan menjadi moderatornya untuk diskusi dari visi dan prakarsa perubahan. Sedangkan Pak Didi Adi Setiawan nanti sebagai pemandu untuk acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tujuan dari diskusi ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tujuannya itu Bapak Ibu semua dan anak-anak sekalian. Kemudian urutan acara, susunan acara pada pertemuan kali ini yaitu 1. Sambutan dari Kepala SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi, dan sambutan dari Bapak Haji Zaini SPD yaitu Ketua Dikdasmen yang akan mewakili dari Ketua Yayasan Badan Wakaf. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar tujuan diskusi yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dilanjutkan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak yang telah belajar untuk membuat visi dirinya sebagai pendidik, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CQP Pak Didi Adi Setiawan untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CQP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu mengajar dan anak-anak bersekolah di SMA Islam Sultan Agung II. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Jadi tugas Pak Didi ini untuk memenuhi tugas CQP pada modul 1.3 itu adalah merumuskan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mungkin kalau saya sendiri sampai selama ini kadang kita tidak dilibatkan ya, atau sudah jadi, karena yang membuat visi itu adalah biasanya pemangku kepentingan dari sekolah yang memiliki jabatan tertentu atau guru dan
para pemangku kepentingan. Nah, di sini anak-anak siswa SMA Islam Sultan Agung II dihadirkan juga karena dari visi sekolah itu adalah mengolah apa yang ada dalam diri kalian, anak-anak siswa SMA Islam Sultan Agung II. Kemudian apa yang menjadi cita-cita, impian dari sekolah ini, yang tentunya nanti akan difasilitasi oleh Bapak Ibu Guru, diarahkan bagaimana. Jadi nanti kita berdiskusi, dan terima kasih juga atas hadirnya Bapak Haji Zaini dan Bapak Junaidi, Bapak Haji Junaidi yang telah hadir di acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah, demikian sebagai pembuka, semoga acara ini dari awal sampai akhir nanti lancar dan fokus pendampingannya tercapai. Kemudian untuk acara pertama yaitu sambutan dari Bapak Haji Junaidi sebagai Kepala SMA Islam Sultan Agung II Kalimantan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji Zaini SPD selaku Ketua Bidang Divestment Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Cabang Kaliaman, yang dalam hal ini mewakili Ketua Yayasan. Yang saya hormati Ibu Fatihah Zamzam SPD selaku PP Angkatan 8 untuk Pak Didik selaku CGP di SMA Islam Sultan Agung II Kalimantan Jepara, Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 bagi CGP Angkatan 8 di SMA Islam Sultan Agung II Kalimantan Kabupaten Jepara, dalam ini Pak Didi. Kalau yang angkatan kemarin itu ada 5 Bu, ini 1 karena yang lain masih diparkirkan menunggu sistem yang PP itu ya. PP-nya kurang ya, untuk di Jepara punya kurang. Mari pada kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita semua sampai saat ini masih dalam keadaan sehat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kami banggakan anak-anak yang dilibatkan dalam kegiatan ini, dan terima kasih semuanya atas kehadirannya. Pada kesempatan ini acaranya adalah pendampingan individu 2 mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu selalu berubah, ya. Selalu berubah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Yang dimaksud efektivitas dan efisiensi pembelajaran artinya dengan waktu yang tersedia yang ada, dengan waktu yang dianggap relatif sedikit itu, anak akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih banyak, karena saat ini sudah didukung dengan berbagai manajemen pendidikan dan teknologi pendidikan, diantaranya adalah internet. Oleh karena itu, pembelajaran yang diharapkan saat ini adalah pembelajaran yang terkini, sesuai dengan perkembangan yang memungkinkan perkembangan saat ini. Sekilas sejarah, kalau anak-anak dan mungkin Bapak Ibu yang masih relatif muda, itu pendidikan dulu, kalau zaman dulu itu tidak ada buku karena kertas belum bisa diproduksi secara massal, itu nulisnya di sabak. Berarti pelajaran itu ya 5 tambah 1, 5 tambah 2 sama dengan 7,
terus saya esok dibusane, ya, bekasnya tidak ada. Ya. Namun demikian karena itu sifatnya nasional, itu tetap berjalan. Dulu sekolah SD itu hanya ongkos 1, istilahnya ongkos 1. Itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu disebut ongkos 1. Itu di desanya masing-masing. Kalau mau melanjutkan SD ongkos 2, ongkos luru itu di kecamatan. Ya, itu kelas 5 dan 6. Itu pun lulusan SD ongkos 1, ongkos luru itu bisa menjadi camat. Ya, bisa menjadi apa? Camat. Gurunya itu ongkos siji ongkos loro terus di crash program di Jepara. Namanya adalah KP kursus guru bantu. Nah, namanya kursus guru bantu. Istilah guru bantu itu sudah guru saya itu. Nah, guru saya itu dulu ke Jepara itu melaku karena tandu atau pecahan Jepara itu jalan untuk mengikuti apa? Kursus guru bantu, ya, nanti terus jadi guru SD, ya. Kemudian di era-era saya awal menjadi guru itu ada lulusan SMEA itu di crash program kira-kira 7 bulan jadi guru olahraga di SD. Nah, seperti itu perkembangan. Jadi ini menilai perkembangan dalam arti apa sesuai dengan zamannya, itu ya. Lalu guru SMP itu cukup di 1 dulu. Mungkin zamannya jauh Pak Dedi Pak ya. Kemudian ada penyesuaian jadi S1. Guru SMA itu cukup D3 dulu. Gitu. Guru SD untuk yang akhir-akhir itu D2 lalu menjadi S1. Itulah perkembangan pendidikan di Indonesia sesuai dengan apa? Kemampuan ekonomi dengan sosial masyarakat, dukungan teknologi dan transportasi sehingga kita pada era yang ini. Nah, era yang ini mungkin akan masih dianggap kurang sempurna untuk di era-era yang akan datang. Oleh karena itu yang penting bagi guru adalah selalu memfasilitasi anak. Nah, ini perlu sebuah keterbukaan hati. Seorang guru itu bisa apa? Bisa menyiapkan materi yang nanti pembelajarannya itu akan lebih efektif dan efisien. Di samping itu bagian dulu saya itu belajar itu pakai lampu apa yang bahan bakarnya minyak, ya, itu bisa panasnya berbiru. Jadi kalau habis belajar itu ibunya mesti hitam-hitam. Nah, sekarang fasilitas untuk anak-anak sekarang banyak, tetapi kebanyakan banyak yang disalahgunakan. Waktu-waktunya tidak digunakan untuk belajar. Fasilitas yang ada itu kadang-kadang hanya untuk bermain. Fasilitas dari orang tua itu sepeda motor, ya, HP, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani sesaat, ya, belum jajan, belum bulan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saya pesan di sini kepada anak-anak agar bisa menjaga waktu, kemudian bisa menjaga etika pergaulan yang baik, ya, terutama antara laki-laki dan perempuan. Itu ya, itu artinya gambaran mengapa kita harus berubah. Maka di situ judulnya adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Junaidi. Ya, ternyata perkembangannya sangat pesat sekali ya anak-anakku semua, terutama ini. Dan Bapak Ibu guru untuk mengembangkan diri bahwa pembelajaran sekarang harus berpihak kepada murid, kemudian sesuai dengan zamannya, istilahnya among terhadap murid gitu. Untuk selanjutnya kepada Bapak Haji Zaini, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Haji Junaidi MPD selaku Kepala SMA Islam Sultan Agung,
Yang saya hormati Ibu Fatihah Yamyam SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8 yang dalam hal ini adalah Pak Didit. Yang saya hormati Bapak Ibu guru juga yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku semua. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT. Kita bisa dipertemukan dalam acara yang sangat bagus ini, yang mudah-mudahan nanti kita semua memahami apa yang nanti disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Pak Didit, dan nanti ada dampak positifnya terhadap sekolah kita. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengikuti pendampingan individu 2 yang kalau tadi katakan itu adalah modul 1.3. Mungkin anak-anak banyak yang belum paham itu apa gitu ya. Jadi sekarang pemerintah itu menggalakkan pendidikan, memajukan pendidikan, salah satunya lewat guru penggerak namanya ya. Jadi kenapa diadakan guru penggerak? Karena memang Indonesia mau mengejar mungkin ketertinggalan. Sekarang saat ini di dunia global itu menuju pada revolusi industri 4.0 namanya. Itu mengalami kemajuan yang sangat besar. Termasuk di dalamnya pasti adalah pendidikan. Sementara kemarin Indonesia mengalami pandemi selama 2 tahun, dan itulah mengalami suatu stagnan gitu ya, mandikan gitu. Akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk mengadakan pelatihan guru penggerak di seluruh Indonesia. Yang materinya salah satunya ini nanti yang mau kita diskusikan. Nanti semuanya mengikuti. Yang sudah tahu merupakan tambahan ilmu, yang belum tahu menjadi tahu gitu. Kemudian nanti visi itu apa, ini perlu kita dalami, utamanya anak-anak. Visi itu merupakan cerita cita-cita, angan-angan gitu. Jadi sekolah kita itu nanti cita-citanya 4 tahun ke depan itu apa? Cita-citanya apa? Jadi perlu kita rumuskan, jangan sampai selama 4 tahun itu kita tidak memiliki cita-cita. Pendidikan berjalan apa adanya, tidak ada yang dituju. Pokoknya sekolah, pokoknya apa pelajaran, hasilnya gimana, itu kita tidak punya visi ya. Harus memiliki visi. Jadi nanti 4 tahun ke depan kita ingin apa? Umpama 4 tahun ke depan kita itu ingin sekolah ini menjadi sekolah rujukan. 4 tahun ke depan sekolah ini menjadi sekolah yang memiliki prestasi baik di tingkat kabupaten atau sampai tingkat provinsi. 4 tahun ke depan kita punya cita-cita anak-anak di sini itu memiliki prestasi dalam bidang IT yang unggul, umpama ya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah 4 tahun ke depan anak-anak di sekolah ini memiliki iman dan takwa budi pekerti yang tinggi. Itu contohnya seperti itu. Jadi ini perlu kita rumuskan bersama agar nanti sekolah ini berjalan itu ada arahnya, ada arahnya, ada tujuan yang dicapai, tidak hanya berjalan begitu saja. Kalau tidak ada visi, maka kita nanti hanya menghabiskan tenaga dan biaya, ya. Tanpa visi itu nanti hanya menghabiskan biaya dan tenaga. Maka disusunlah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tolong ini nanti semuanya, baik dari Bapak Ibu guru maupun anak-anak, kita belajar bersama
bagaimana menyusun visi untuk SMA ini untuk 4 tahun ke depan. Itu ya, jadi sekarang kita sudah paham maksud dari pertemuan ini, dan kami atas nama yayasan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada utamanya yang pertama pada Bapak Kepala Sekolah yang telah bisa mengajak para guru untuk menjadi guru penggerak. Guru penggerak di SMA ini yang sudah insya Allah sudah lulus itu ada 5, yang kemarin sudah 5. Ini nanti calon yang akan datang itu ada 6, luar biasa. Iya, luar biasa. SMA sekolah ini ada 11 guru penggerak. Nanti yang akan menggerakkan roda pendidikan di SMA Sultan Agung ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatihah Janjan yang ini sebagai pengajar praktek. Ini nanti yang mendampingi Pak Didi selama 6 apa 9 bulan? Oh 6 bulan ya, 6 bulan. Kalau yang kemarin itu kelihatannya 9 bulan itu. Iya. Jadi mudah-mudahan ini nanti baik Bu Fatihah maupun para calon penggerak Pak Didi dan kawan-kawan ini diberi kesabaran, diberi kekuatan untuk menjalani kegiatan ini, karena nanti acaranya sangat padat gitu. Pulangnya sampai sore-sore bahkan sampai malam-malam, tugasnya banyak sekali. Kemarin yang saya lihat yang sudah lulus itu begitu, tetapi hasilnya nanti ya bagus sekali gitu. Jadi istilahnya itu sesuai dengan sesuai dengan lelahnya itu. Ya, jadi itu saja kami ucapkan selamat pada Pak Didi dan juga kawan-kawan, dan juga tolong nanti semuanya mengikuti dengan baik. Yang terakhir, karena diminta untuk membuka, maka dengan bacaan basmalah, maka secara resmi acara pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan sekolah calon guru penggerak angkatan 8 SMA Islam Sultan Agung 2 Kalinyamatan Jepara kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Zaini, sangat memotivasi kita, dan selamat kepada SMA Islam Sultan Agung yang akan memiliki 11 guru penggerak. Mungkin terbanyak dari SMA Jepara ya Pak? SMA di Sejepara. Di tempat saya baru berapa ya? 1, 2, tambah 1 baru 4 Bapak Ibu di sekolah negeri. Memang butuh keinginan dari Bapak Ibu guru, dari keinginan dari dalam sendiri untuk mengikuti kurikulum merdeka, bagaimana proses untuk berubah dulu dari gurunya sampai semuanya harus menjadi semuanya mengikuti program dari guru penggerak. Nah, meskipun tidak ikut, mungkin Bapak Ibu tidak masalah, tapi yang penting adalah kita mencoba mentransformasi pendidikan ke kurikulum merdeka. Harapannya seperti itu. Terima kasih Bapak Haji Zaini dan Bapak Haji Junaidi. Monggo. Saya lanjutkan acara. Terima kasih. Terima kasih sudah difasilitasi semua. Terima kasih. Rasa perubahan yang akan dipimpin oleh Bapak Didi Adi Setiawan sebagai pemandunya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wa ali ayat khairul anam Rabbun karim wa atanul alim wasfa'lana minta karim ya ayyuhal qawsu sallallahu alaika rabbi bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadron musilatin hadron amin amma
hormati Ibu Fatika Zamzam sebagai pengajar praktek pada TGP Angkatan 8 Kabupaten Jepara, khususnya mendampingi TGP Didi Adi Setiawan dari SMA Islam Sultan Agung 2 Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Guru yang telah meluangkan waktu dan berkenan untuk mengikuti diskusi dalam materi pendampingan individu 2 yang khusus visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang saya banggakan, siswa-siswi saya yang telah meluangkan waktu dan menyiapkan tenaganya untuk kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini tanggal 10 Juli 2023 kita masih diberikan kesehatan dan nikmat yang tiada terhitung banyaknya. Yang kedua, mari kita selalu panjatkan sholawat serta salam yang seindah-indahnya kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi limpahan syafaatnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita mulai kegiatan diskusi kita, yaitu berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Aku kebetulan saya sambil tentunya kalian tadi sudah dibuka oleh Bapak Haji Zaini, Sarjana Pendidikan selaku yayasan, mengenai maksud dan tujuan kita pada pagi hari ini. Nah, ini ada kekeliruan sedikit Bapak waktu mengetik, yaitu malah pendamping. Harusnya apa Bapak? Pengajar praktek atau pendamping praktek? Nah, ini saya sendiri Didi Adi Setiawan, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Jepara. Setelah itu saya dibimbing 2 orang-orang yang hebat. Yang pertama adalah Bapak Angga Pradana, MPD, sebagai fasilitator. Ini dari Sumatera, anak-anakku. Jadi Bapak Angga ini dari Sumatera. Kegiatan CGP ini fasilitatornya itu tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kebetulan Pak Angga ini berasal dari Sumatera. Sedangkan yang berikutnya ada Ibu Fatika Zamzam yang selalu memberikan informasi, pemahaman tentang materi maupun informasi mengenai calon guru penggerak Angkatan 8 ini dari Jepara sendiri, yaitu dari SMA
negeri satu walahan masih bertetangga dengan kita ya. Ini Bupati Zam-Zam. Nah, ini kita bisa melihat tujuan diskusi kali ini. Yang pertama adalah pengimbasan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Kenapa dikatakan sebagai pengimbasan? Ini merupakan kalau modul 1.3 itu sudah diselesaikan oleh calon guru penggerak, terutama saya sudah menyelesaikan mulai pemahaman konsep mengenai visi, setelah itu mengerjakan beberapa tugasnya. Nah, sekarang waktunya mempraktekkan, mengajak semua elemen yang ada di sekolah untuk merumuskan tentang visi sekolah maupun visi guru penggerak itu sendiri. Nah, ini yang pertama, pengimbasan. Kita coba nanti menyusun. Seorang guru penggerak akan melibatkan baik dewan guru maupun siswa dan warga sekolah yang lain untuk menyusun visi sekolah. Karena visi sekolah tidak bisa dibuat hanya atau oleh pemangku kebijakan saja. Misal kalau di kita hanya yayasan saja, atau kepala sekolah dengan wakilnya saja, tidak, tetapi semuanya, mulai bapak ibu guru, siswa siswi, dan yang lainnya. Yang kedua, menganalisis visi sekolah kita yang sudah ada maupun yang akan kita rumuskan. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Nah, ini nanti setelah nanti kita coba menyusun, maka mengkomunikasikan kepada semua warga sekolah. Itu bisa dilakukan melalui pertemuan seluruh warga sekolah di kegiatan seminar, di kegiatan upacara bendera. Nah, ini bisa banyak cara yang akan kita lakukan. Nah, kegiatan ini tentunya tidak akan mengena tanpa ini materi wajib, dan semuanya pasti membaca ini, baik waktu itu melihat materi di kegiatan atau modul 1.3 maupun mungkin yang lainnya. Tapi saya akan mencoba membaca puisi hasil karya Insinyur Soekarno. Perkenankan saya membaca puisi Bapak Ibu dan para murid-murid yang saya banggakan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku melihat lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru,
Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur, palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Oke, kita tepuk tangan. Terima kasih Pak Didik. Mungkin ada, baik, ini puisi yang cukup indah. Sebelum saya lanjutkan, adakah dari kalian, para murid-muridku yang saya banggakan, bisa memaknai puisi yang karya Insinyur Soekarno yang telah saya bacakan tadi? Mungkin perwakilan ada yang Dina? Yang lain? Judulnya Aku Melihat Indonesia. Ada yang mau memberi tanggapan? Silakan. Bapak Ibu Guru, Bu Eko, monggo. Ketika saya mendengar Pak Didi membacakan puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, saya melihat kebanggaan beliau, semangat juang beliau, di mana setiap tanah, setiap tumbuhan, setiap warga yang ada di bumi pertiwi itu adalah suara-suara dari Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Adi, Bapak Didik Adi Setiawan sebagai JKP Angkatan 8. Saya merasa berterima kasih sekali. Saya kagum karena ternyata dari seorang Pak Didik bisa menjadi seorang membaca puisi yang hebat. Iya kan? Kita kenal beliau orang lapangan loh, ya kan, kesiswaan maksudnya. Tapi ternyata untuk hal yang membawa diri kita untuk tidak membedakan siapa diri kita, tapi pandanglah bahwa diri kita adalah warga Indonesia. Ya kan anak-anakku? Jadi kalian itu siswa dari sekolah yang ada di Indonesia. Jangan kamu lihat bahwa saya SMA Sultan, bukan. Kalian adalah sebuah sekolah, siswa dari sebuah SMA Islam Sultan Ageng II Kalinyamata. Dan kalian adalah siswa SMA dari yang ada di Indonesia. Oke, ya. Demikian, terima kasih. Ibu Eko dan Ibu Fatida Zabjab, mungkin kita mencoba melihat. Saya yakin kalian para murid-murid itu
memiliki atau sedikit banyaknya pasti menangkap pesan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia ya, dengan karyanya puisi tadi. Saya yakin semua orang pasti memiliki, tapi kadang kita itu agak menata apa yang saya ungkapkan. Kalau saya, ini mungkin bisa dibuat pelajaran, setiap saya memandang pasti akan mampu untuk menguraikan uraian itu benar atau salah. Itu dari saya setelah saya memandang. Ya tidak? Saya memandang salah satu, misal kipas angin ini. Tentunya saya memiliki sebuah anggapan, sebuah pemikiran tentang kipas angin. Karena saya memandang kipas angin. Saya juga, misal kalian memandang sesuatu, air, gemericik air, kok bisa ya? Oh, pasti memiliki jawaban sementaranya. Oh, karena dari arah yang lebih tinggi ke arah yang lebih rendah. Karena tidak ada bantuan, maka air itu bisa mengalir ke bawah. Itu hukumnya seperti itu. Orang kon dhuwur kono, penake seperti itu. Tapi apabila kita mempelajari lebih lanjut, setelah kita memandang, kita mempelajari lebih lanjut, maka kita akan menemukan hukum-hukum yang menguraikan tentang air dari yang tinggi ke yang rendah, mengalir ke yang rendah. Ada yang pengen masih mengungkapkan tentang puisi yang saya bacakan, hasil karya Bapak Insinyur Soekarno tadi? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada? Oke, bisa lanjutkan. Nah, sebenarnya ini bagaimana perasaan ibu bapak setelah mendengar pembacaan puisi di atas? Apa yang menggelora dalam darah ibu bapak atau siswa siswi? Terus terang, kalau saya membaca puisi tadi, bulu kuduk saya merinding. Saya membayangkan bagaimana Soekarno mampu melihat Indonesia. Kalau saya menjawab, saya kaitkan dengan LMS itu. Kalau saya menjawab tugas-tugas saya, CGP itu ada tugas-tugas yang terkumpul dalam LMS. Nah, di situ saya pertama kali saya indah betul. Hanya seperti indah betul. Saya menganalisa puisi ini tanggapan saya tentang puisi. Kalau dari audien tadi sudah ada yang menanggapi dari Bu Eko dan Bu Bapika Zaza, saya sekarang menanggapi. Jujur saya merinding membaca tadi. Walaupun tahu apa tidak pembawaannya seperti itu apa tidak, yang penting saya baca dengan kekuatan jiwa saya. Saya merinding. Oh, sampai seperti ini. Makanya kalau ada seorang pembaca puisi sampai meneteskan air mata karena dia menjiwai. Nah, kita di sini tentunya harus menjiwai. Kalau menjadi murid, jiwailah menjadi murid. Guru harus menjiwai menjadi seorang guru. Insya Allah kita tidak akan ada beban di dalam. Oh iya, enjoy saja, dinikmati. Nah, di sini apa yang menggelora dalam darah ibu bapak atau siswa atau murid? Saya lanjutkan. Di LMS saya dalam menjawab pertanyaan, setelah pertanyaan yang sama seperti ini, setelah itu saya tuangkan. Begitu indah betul puisi itu. Komentar saya
Setelah itu saya menulis lagi. Karena materinya adalah visi. Visi itu apa? Sepengetahuan saya waktu itu adalah visi adalah ini puisi tersebut menunjukkan visi presiden pertama kita akan mewujudkan kesatuan dari beragam kekayaan yang ada di Indonesia. Tanpa adanya kesatuan ini, kita tidak mungkin merdeka. Benar apa tidak? Benar. Dengan dimulai dari apa? Dari adanya Sumpah Pemuda. Tonggaknya adalah Sumpah Pemuda. Nyai Ratu Kalinyamat berjuang menyerang Portugis di Malaka. Setelah itu beliau Raja Mataram, Sultan Agung, nama sekolah kita juga, Sultan Agung, hanya Prakusumo menyerang ke Batavia, hancur. Nyai Ratu Kalinyamat hancur, Hasanuddin hancur. Semuanya tidak menang karena masih kedaerahan. Akhirnya muncullah sebuah gagasan dari siapa? Budi Utomo untuk memunculkan adanya Sumpah Pemuda. Nah ini salah satu cara Soekarno, presiden kita, dengan adanya puisi untuk menunjukkan adanya kesatuan dari beragam kekayaan atau ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Tadi kalian melihat pada puisi tersebut tertulis atau terbaca oleh saya tadi, jikalau semuanya jikalau berdiri di pantai, ombak itu tidak melihat ombak lagi. Beliau tidak melihat ombak lagi, tapi melihat apa? Melihat Indonesia. Jika mendengar merdunya burung perkutut, beliau tidak melihat lagi merdunya burung perkutut, tapi melihat Indonesia. Setelah itu, jikalau melihat gunung, banyak gunung, tidak melihat keindahan gunung itu lagi, tapi melihat Indonesia. Jadi yang indah-indah semuanya itu dimiliki oleh Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan banyak ragam yang harus disatukan. Ini kita melihat beliau begitu kuat menggambarkan pesan tersebut lewat sepotong puisi. Nah, namanya roti. Ya, tarik tulisan yang wujudnya puisi gitu aja. Saya mohon maaf ini. Puisi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Nah, puisi itu apa? Nanti kita lihat. Puisi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan berkolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Dan kolaborasi itu apa? Saling berhubungan satu dengan yang lain, saling bekerja sama. Ini kita sudah mulai melihat materi kita. Apa yang dimaksud dengan visi? Jadi apa yang dimaksud dengan visi? Menjawab Pak. Visi. Namamu siapa? Namamu siapa? Ayo. Nama saya Nirina Ayu. Siapa? Nirina Ayu. Nirina? Nirina Ayu. Dia anak Ayu. Dia wedok. Ratna kembang Ayu semua pekol. Ayo silakan. Terima kasih. Ayo. Visi adalah cara pandang. Hanya itu? Iya. Menurutmu visi adalah cara pandang? Iya. Oke. Silakan. Saya Ayu Dina Putri, izin menjawab. Sebentar. Ayu Dina
Puspita. Saya ingin melanjutkan dari visi adalah cara pandang kita untuk melihat apa yang kita ketahui tentang dunia mungkin, atau hal-hal yang ingin terwujudkan. Mungkin begitu, atau yang lain boleh tambahkan? Cukup itu, Din? Iya, terima kasih. Ada yang lain tidak? Silakan. Adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Oke, cukup visi. Coba kita, ini banyak pengertian visi ya. Coba melihat. Visi adalah sebuah gambaran jelas tentang impian dan cita-cita yang ingin kita capai di masa depan. Visi adalah sesuatu yang belum terjadi, namun begitu kuat kita inginkan sehingga membutuhkan upaya untuk mewujudkannya. Visi menjadi garis start kita dalam membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Kita sekolah di SMA Islam Sulawesi, wah aku daftar di SMA Islam Manado, membayangkan, oh di sana ada kegiatan futsal putri, di mana futsal putrinya selalu menang. Oh, saya tak masuk situ. Membayangkan sudah menang, belum menjadi siswa, sudah membayangkan menang, belum menjadi atlet futsal SMA Sultan Agung, sudah membayangkan menang. Yang berikutnya, visi harus menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara kita dengan yang lain. Harusnya berbeda. Visi itu berbeda dengan yang lain. Rumusan visi menggunakan kata bermakna, kuat, spesifik, berorientasi masa depan, menekankan potensi yang ada, sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan. Coba kita lanjut. Nah, kita ke sini saja. Ini untuk merumuskan visi kita. Kita coba. Saya bagi kalian kertas skinot yang Anda boleh tulis. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Kita coba melihat itu. Ada yang menulis mengenai yang pertama, yang sopan, beradab, dan berbudi pekerti baik. Yang berikutnya ada murid yang memiliki akhlak yang baik, sopan, santun, dan berbudi pekerti. Yang lain menuliskan mempunyai cita, mempunyai etika, dan sopan santun, baik, sopan santun yang baik, menghargai dan
mencintai perbedaan yang ada. Yang keempat ada saya ingin memimpikan siswa yang cerdas, kreatif dalam bidang yang diinginkan, siswa yang tidak berpikir kritis, bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Saya menginginkan murid yang bertanggung jawab. Saya menginginkan murid yang disiplin, kreatif, disiplin, dan rajin. Pintar dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, yang soleh dan solehah serta berprestasi. Serta yang terakhir, saya memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi, kalau tadi yang paling banyak menurut kalian apa? Berakhlak. Kita tulis berakhlak ya. Dari pertanyaan yang pertama, tadi kita sepakat paling banyak itu menjawab berakhlak. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak. Tadi ada yang prestasi, ada dua yang prestasi. Kita tampung terlebih dahulu. Satu, berakhlak, dan yang kedua berprestasi. Ya, dan ditempel ke depan. Saya percaya bahwa murid adalah yang kelima, dilanjut. Sudah membacakan lirik-lirik 1 sampai sekian sesuai dengan audien, maka kesempatan berikutnya saya mungkin bisa dibantu ya, Kenapa kalian memilih mimpi, atau kenapa kalian menuliskan kata-kata tersebut? Alasannya apa? Sebelum nanti kita akan menyimpulkan dari pertanyaan 1 sampai 6. Mungkin ada 1 atau 2 murid yang kenapa kamu memilih atau kenapa kamu menulis kata-kata tersebut?
Silakan. M. Emma, Ratna, kenapa kamu menulis kata-kata itu? Tadi kalau Pak Didik sudah memberikan sebuah gambaran, saya melihat kipas angin. Tentunya saya memiliki pemikiran tentang kipas angin. Nah sekarang, kenapa? Atau kenapa kalian menuliskan itu? Silakan, Emi. Kesini ya? Kesini atau di situ ya? Sekali-kali cedera Pak Didik ya? Di sini. Kamu ngerti-ngerti kelas terus, gede. Kamu tadi menuliskan yang mana ya? Pakai ini boleh ya? Ya. Di baris atau di pertanyaan kedua, tulisanmu di situ cari M. Ya, yang mana? Yang mana? Yang ketiga? Apa? Di sekolah saya mengutamakan sholat. Di situ, wacor dari sini. Di sekolah saya mengutamakan sholat. Saya mau membaca yang mana? Emi menuliskan di pertanyaan ketiga. Di sekolah saya mengutamakan. Ditulis di sekolah saya mengutamakan sholat. Kenapa? Karena sholat itu wajib. Karena sholat itu wajib. Di sekolah kita diajari sholat Pak, gitu. Kenapa kamu pilih ini? Selain wajib kenapa? Di sekolah kita sudah ada atau belum? Sudah ada peraturan. Sudah ada peraturan. Yang mana? Sholat berjamaah zuhur. Sholat berjamaah zuhur. Karena itu wajib dilakukan oleh semua siswa gitu. Ya. Selain sholat zuhur berjamaah, Sholat duha. sholat duha. Oke, terima kasih sudah memberi penjelasan mengenai tulisan yang kamu tulis di skema ini. Yang lain mungkin ada, silakan. Dekat. Sini aja, sini. Untuk teman-teman, saya dan guru lain di kelas saya yakin untuk juga saya bisa mewujudkan siswa-siswi yang baik, mewujudkan masa depan bangsa. Keinginan saya siswa-siswa di sini bisa mencapai cita-citanya, bisa mewujudkan cita-citanya agar masa depan kita cerah. Gitu, Pak. Jadi saya dan guru lain di sekolah saya yakin Untuk bisa mewujudkan siswa-siswi yang baik, mewujudkan masa depan bangsa. mewujudkan siswa-siswi yang baik, mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik tentunya ya. Oke, kamu tambah lagi. Ada yang lain atau sudah? Bangsa dengan karakteristik yang berbeda. Murid adalah anak-anak yang memiliki karakter, keunikan masing-masing. Setiap murid spesial. Oke. Pribadi yang unik. Murid adalah siswa yang dapat menjalankan peraturan dengan tertib. Perlu digali potensinya. Terlahir dengan minat dan bakat masing-masing. Jadi kita simpulkan di baris kedua, saya percaya bahwa murid adalah apa? Keunikan. Keunikan dan perbedaan. Nah
banyak yang menulis tentang keunikan atau boleh dikata memiliki menghargai perbedaan. Yang pertanyaan yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan, ketertiban, kedisiplinan. Jadi kita simpulkan apa? Disiplin. Yang keempat, pertanyaannya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa kita harus menyayangi di sekitar sekolah. Setelah itu mendapat ilmu dan teknologi untuk mencari ilmu, teknologi, akademik, prestasi. Prestasi akademik non yang baris ke-5. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa mewujudkan siswa-siswi yang baik masa depan bangsa, bersaing di tingkat nasional maupun global, menjawab tantangan, menuju masa depan. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa mendapat fasilitas baik untuk masa depan. Saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa anak zaman sekarang tidak bisa menjaga attitude. Setelah itu mewujudkan visi misi sekolah, saling kerjasama semua warga sekolah, bakat kemampuan masing-masing, terlahir dengan bakat minat karakter masing-masing, sama dengan nomor 1. Kerjasama. Jadi dari tulisan kita semua ini yang sudah terpampang ini ada 5. Yang pertama adalah berakhlak, beradab. Yang kedua, keunikan karena ada perbedaan, atau kata kuncinya adalah menghargai perbedaan. Yang ketiga, disiplin.
disiplin. Yang keempat, prestasi. 5, masa depan. 6, kerja sama. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa kita susun menjadi sebuah kata yang tersambung. Tentunya dengan mari kita melihat kalimat tadi sudah. Setelah itu menggambarkan visi cita yang kita capai murid. Nah, ini rumusan visi itu adalah menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, berorientasi masa depan, menekankan potensi yang ada, sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu guru masing-masing. Ada 5 di sini. Berakhlak, menghargai perbedaan, disiplin, prestasi, masa depan, dan kerja sama. Nah, ini visi sekolah kita. Sekarang kita memiliki visi seperti ini. Sebagai lembaga pendidikan menengah umum Islam terkemuka dalam pendidikan, pendalaman penghayatan nilai-nilai Islam, penguasaan dasar ilmu pengetahuan teknologi untuk mempersiapkan kader khairul ummah. Ini bisa kita tinjau dengan 5 atau 6 kata yang sudah kalian tuliskan. Coba kita rangkai. Ada yang memiliki, yang mencoba merangkai dari 5 ini membuat sebuah visi. Ada tidak? 5 ini untuk meninjau ulang visi sekolah kita ini. Visi sekolah kita ini adalah sebagai lembaga pendidikan menengah umum Islam terkemuka. Nah, kita coba masukkan ini. Berakhlak, menghargai perbedaan, disiplin, prestasi, masa depan, kerja sama. Bisa tidak? Visi yang apa sih visi sekolah? Sudah ada. Sudah ada. Dan sudah ada. Kemudian Prakarsa Perubahan itu yang dari Prakarsa Perubahan dari ini. Khairul ummah yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, mandiri, terampil dan berdaya saing global. Berarti ini yang sudah ada di sekolah SMA Islam Sultanaku? Enggak. Oh, ini yang Ini baru. dari ini. Oh, yang atas itu yang dari gitu. Yang khairul ummah yang kemarin. Tayangan yang sudah ada di Sudah ada. SMA Yang khairul ummah yang Islam Sultan Agung yang sekarang menjadi visi dari sekolah kita, gitu ya, sekolah kajian yang Bapak Ibu ya sama siswa SMA Islam Sulam. Nah, ini terus kemudian ini yang baru dari Prakarsa Perubahan yang baru ini Ya, tadi. ya. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapatnya Bapak Ibu? Kita pakai yang sudah ada karena sudah ada, sudah melingkupi apa yang menjadi pemikiran kita hari ini, atau yang perlu ditambahkan? ini kita simpulkan tadi dari ini, dari 6 ini, gitu. Mulai berakhlak, menghargai perbedaan, Oh, enggak ada yang mau berpendapat, silakan. mandiri, cerdas, terampil, berbudaya, saing global. Itu aja itu. Terima kasih kepada semua
berpartisipasi dalam merumuskan visi sekolah yang tentunya kalau kita sudah mengikuti tahap demi tahap tadi, insya Allah kalian mampu memahami, apalagi dengan adanya tadi Anda menuliskan beberapa kata yang sudah ditempel pada papan tulis. Ini merupakan murni dari kalian. Setelah itu dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah berakhlak dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang kedua menghargai perbedaan, disiplin, prestasi, masa depan, kerjasama. Maka itu dapat kita tadi disepakati bahwa visi dari yang dasarnya dari masukan-masukan tulisan-tulisan kalian ini kita simpulkan satu kata per kata, akhirnya kita susun menjadi sebuah visi di sini, mewujudkan generasi khairul ummah yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cerdas. Tadi cerdas kita sepakat untuk kita rubah dengan kritis, mandiri, terampil kita rubah dengan kata kreatif, dan berdaya saing global. Sedangkan prakarsa perubahannya adalah mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui budaya sekolah Islami. Nah, ini jantung daripada sekolah kita adalah FUSI, budaya sekolah Islami. Ini jantung sekolah kita. Untuk mewujudkan apa? Mewujudkan visi yang telah kita sepakati. Nah, visi ini tentunya sebuah rumusan, baru sebuah rumusan, belum mengganti visi yang sudah ada di sekolah kita. Kalau visi sekolah kita ini sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga pendidikan menengah umum Islam terkemuka dalam pendidikan, pendalaman dan penghayatan nilai-nilai Islam, dan pengusahaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempersiapkan kader-kader khairul ummah, kader yang sebaik-baiknya umat, terutama generasi mudanya, baik akhlaknya, prestasi dan sebagainya paling baik. Nah, ini termasuk dalam Al-Quran, kita ambilnya dari sana. Nah, visi tadi yang kita rumuskan itu masih dalam tahap rumusan, kita belum merubah. Nanti perubahan itu kita akan melibatkan lagi semua elemen-elemen sekolah. Jadi kesimpulan hari ini adalah kita telah merumuskan visi yang pijakannya dari tadi tulisan kalian, yaitu berakhlak dan sebagainya, menjadi sebuah visi yang rumusan, masih rumusan ya, yang bisa kita lihat. Nah, ini mewujudkan generasi khairul ummah yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kreatif, mandiri. Setelah itu tadi ada cerdasnya kita ganti kritis, terakhirnya kita ganti mandiri. Itu kiranya dari saya. Terima kasih atas partisipasi semuanya yang telah
menuangkan pemikiran untuk kebaikan sekolah kita dalam mewujudkan budaya positif, di mana budaya positif nanti akan terakumulasi atau dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Ini hal yang sangat baik di sekolah kita. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu selanjutnya saya haturkan kepada Ibu Fatika Zamzam. Terima kasih Pak Didi Adi Setiawan yang sudah memandu untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembuatan visi sekolah dengan melihat potensi yang ada pada diri kita, kemudian apa yang kalian impikan kepada sekolah ini, anak-anakku semua ya, dan Bapak Ibu guru sebagai fasilitatornya nanti memfasilitasi agar visi sekolah itu bisa terwujud. Nah, nanti dari visi sekolah itu yang menjadi cita-cita dari sekolah, kemudian prakarsa perubahan yang akan dirumuskan lebih lanjut menjadi misi sekolahnya bagaimana gitu. Harus bagaimana untuk mencapai visi sekolah. Dan alhamdulillah diskusi visi dan prakarsa perubahan pada pagi ini kita sudah selesai sampai di kesimpulan dan berlangsung dengan baik dan lancar. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, dan saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.